Perjalanan kemana, Mas Arif? Ke Bandung. Ini baru landing mau jalan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mas Fatahudin, hari ini eh, saya mau tanya dulu gimana perasaan Anda sudah sampai di tahapan ini? Alhamdulillah sangat bersyukur bisa sampai di tahap ini. Eh, apakah Mas Fata udah ready untuk wawancara? Insya Allah siap. Bisa nggak itu eh, kameranya itu diputar 360 derajat? Boleh? Udah ada ini. Oke, oke Mas Fata. Eh, Mungkin saya langsung saja ya. Ini wawancara ini nanti ada dari saya selaku yang menanyakan tentang bagian psikologi dan bagian LPDP-nya dan ada Mas Arief yang nanti menanyakan seputar keilmuan daripada Mas Fathar. Mungkin pertama saya persilakan kepada Mas Arief untuk bertanya kepada mewawancarai Mas Fathar lebih dahulu. Pada Mas Arief, disilahkan. Baik, terima kasih Kak Mia. Halo Mas Fata. Siap, Bapak. Oke, kita mulai ya. Thank you for your time. Please introduce. Okay, thanks for the opportunity. Allow me to introduce myself. My name is Fatahuddin. You can call me Fatah. I earned my bachelor degree in Universitas Jenderal Sudirman with the major electrical engineering. I graduated in 2016. Currently, I work in Telkom Indonesia, especially in East Indonesia region, where I'm responsible for managing availability and quality of services in in East Indonesia witnesses that still there is a high gap or disparities in the term of network quality. I am to pursue master degree in applied artificial intelligence in the University of Warwick. So I will able to deploy network automation using AI to automatically analyze the quality problem with the long-term goal is together with Telkom Indonesia to provide high even quality data for East Indonesia. Thank you. Okay, thank you. What's your undergraduate thesis? Can you explain more about the undergraduate thesis and what is the benefit of it to your university or maybe your. Okay, so my undergrad thesis is I create a system for autonomous mobile robot. So the autonomous mobile robot will able to automatically localize and create the most effective path planning and also mapping all unknown environment. This
undergraduate bachelor thesis is very useful in the term of application of robot. So when there is a like place when the impossible for human to undergo and mapping all the environment, this robot will help to mapping all unknown environment using the ability to map and also to create the most effective path planning, and also the output of the robot itself is mapping that already map using its solar sensor. Thank you. Okay, thank you. Is there any connection between your undergraduate thesis and then your future study or your future contribution? Actually, if we're talking about the automation, it's still related because my undergraduate thesis is about the automation in the robot, but my future study is the automation in network analysis. It's still using automation, but yes, it's like a different kind of field because the robotic is more like the implementation of the electronic engineering, but in the network analysis is network or network engineering, which the field is I have this role in Telkom Indonesia. Sorry, still mute, Mas Arif. Uh, I'm sorry. After you graduate from your undergraduate bachelor degree, you join the Smart Telecom, if I'm not mistaken, yeah. Yes, that's right. Okay, and then you join Telkom Indonesia. That's a very nice history of career you have. Can you explain about how you work after you graduate, how you work from Smart Telecom, and then you join the management program in Telkom, and then until your position? Okay, thanks for the question. So I'm joining SmartFriend because actually it's also management trainee program, which we in period of 1 year we like been training to become a supervisor in a network division. However, when I work in SmartFriend of Telecom, I think yes, it's like a private sector, so it's all about the business. So I think that I wanna contribute more toward the society. So I moved toward the Telkom Indonesia, and I feel the differences, even if it's like the same field, which is the in the network, but the field that I experience is kind of different because when I work in Telkom Indonesia, yes, the business is very important, but on how the value, like on how we need to still contribute toward the society, is actually still there. That uh, I feel kind of very proud of it because I'm actually like joining the program that actually give the massive impact toward the society. Like for example, when I joining as the integration team toward the Kepulauan Aru, when I directly visit there and integrate the first broadband connectivity by integrating Telkom network and also Palaparing. And I think that is this experience never felt before when I work in Smartfren Telecom. So I also want to leverage this experience by create the automation in network analysis with the goals to also able to solving the issue of quality in East Indonesia region. Okay, thank you. It's very nice. So, you have been working in Telkom Indonesia for a couple of years. What kind of innovation do you make? And then, what is the contribution for the Telkom Indonesia? Yes, I already working in Telkom Indonesia like 7 years, and I've been following the roadmap of the development in East Indonesia. And in the first 3 years, I'm joining the Telkom Indonesia. I am joining the task force to integrating Palaparing Timur with
network telecom. So in this case is we want to improve the coverage of the broadband connectivity. So I'm joining in the cities, cities integration in East Indonesia like Dobo, and then Nabires, Rui, and Morotai, and so on and so forth. And after these first 3 years, is we improve the coverage. In the next 2 years, I'm contributing in the term of improve the availability because the nature of the topology in East Indonesia is still very resistant toward the incident. So we improve like the collaborating to improve the availability, like we joining the cable from the network and also access. So the network element in the area in East Indonesia have the dual homing topology that improve the topology. And in the last 2 years, our focus is shifting from only focusing on the availability, but we also want to focus on how improving the quality. And in this case, I'm also initiating some collaboration to improve the latency, for example, for several cities by implementing list service path or using traffic re-engineering. So we are customize the traffic for the Telkomsel. So it's getting better latency comparing toward using auto rerouting. And I think I want to continue further by pursuing master degree because by pursuing master degree I will also able to solve the issue in the quality that unable to solve by the current system. Thank you. Okay. So, for your future study, you want to study at the University of Warwick in applied artificial intelligence. Why do you choose University of Warwick? Is there any specialization or maybe some courses or modules that Yes, this University of Warwick is very specific for me because the first is the comprehensive curriculum from the foundation toward the technical depth, but the which make it very special is the approach is project based because the Master of Applied Artificial Intelligence is under WMG department, which is the not only academic institution but also collaboratively with the industry. Also, there is like module like AI for industry or even AI development and also management, which also needs for me because my goal is because my background is from the practitioner and after I graduate, I want to like directly deploy the innovation as form of the project. And the approaches using project basis is very aligned with me. And the second one is also supportive by the network and AI driven innovation because there is like collaboration between British Telecom and also University of Warwick in AI deployment and also AI innovation. Also, there is an expert also already implementing AI in network communication technology, like Professor Tian Hao Su, which I also plan to make him become my supervisor in my my thesis project. And the last is because the duration is only 1 year, which is I want to not lose the momentum of my focus, my company, because in this year we are begin to focus the quality. So I want to still keep the momentum because after I graduate in short time, I also want to directly to deploy the innovation. So still in line with the focus with the company itself. okay, thank you. About the Professor Tiansu, if I'm not mistaken, is there any publication that he make that interested for you, or maybe have you ever emailed the professor so that they know you want
Of course, there's a publication that actually similar with my goals. The sample of the publication is using deep learning for adjusting signal generating, like he creating the automatic signal generating. The power is gonna be adjustable and adaptable according to what the link performance. Actually, this kind of the cases actually happen also is Indonesia because we also can adjust the power, for example, for DWDM, but in East Indonesia is still manual. So I think that is the type of the research also will be very inspired for me when I want to build like a network automation, especially for the analysis quality. For contacting Mr. Professor Tian Hao Su, I'm not yet contacting because my plan actually after the term one, I want to directly meeting him because currently I'm aware that are lacking in the term of the foundation in AI. So I want to finish the term one. So I already get the foundation toward talking deeply with him. So I think the discussion is gonna be more impactful. Comparing, for example, I in the current situation email him for the approval or something else. Okay, thank you. So about your research or your final thesis in University of Warwick, you will be uh, you will be collaborate with Professor Tian also. Uh, the benefit or the contribution that your final thesis make for the Telkom Indonesia or maybe for the society aspect. Okay, thank you. So my title of the thesis is AI-driven innovation for the root cause detection and also root cause classification and also recommendation action using LSTM and XGBoost algorithm and also topology aware decision. So this system is will automatically able to analyze based on the data like measurement, topology, and also log alarm, which segment that suspected to be have a problem. And also by the log, we can also classify what actually recommendation action that need to be taken. This system, it will have the big benefit for the company itself because currently we are still using manual way, but like for example, human need to enter the network element, checking one by one, which is in Indonesia there is so many network element like over five 15,000 network element. So this manual analysis is take a long time and also segmented and also human dependency. And by creating AI in the network, it will cut the time. So we're gonna be faster in the term of the analysis quality. And the fast time that we use to analyze it is gonna be create more like effective system. So we are able to focusing toward the action that impacted toward the society. So our time is not only using for the analysis, but we are able to focus in the action. Like for example, when the engineer need uh, to be take action in the field, the system will already generate the recommendation action. So it's going to be a faster resolution in the term of network quality. Moreover, because it's the already automatic, it means we are also to able to mapping all of the issue. So we are create the more holistic view for the company to allocating the budget. For example, which area that need to be done with, for example, with more lower budget but with more high impact. So that's the solution of the quality is gonna be gradually solved. And the number of the set, which is 300, that still have quality, we able to shift from the reactive or by incident only or by report only. We are able to proactively resolve the number of uh, 3,000
sites that still have issue packet loss. So with the hope by proactive resolution, we are able to gradually decreasing the number of the sites that still have the quality issue. And the last goal is every society in East Indonesia will have the some access or some quality data comparing toward the Java people, for example, or even with the major city in Indonesia. So I think that it's about the equality on how the East Indonesia people will also have the some access toward the high quality data. Okay, thank you very much. Uh, that's all for me. Saya kembalikan ke Oke, terima kasih Mas Arief. Kita akan melanjutkan. Mas Fata, saya Ya, sudah baik. melihat di CV Anda sudah bekerja dan sudah ya otomatis sudah bekerja dan pasti sudah punya gaji. Kenapa Anda mau lagi untuk melanjutkan studi? Apa alasannya? Baik, terima kasih. Karena jujur saja saya merasa terpanggil untuk bisa mensolusikan ini, karena saya melihat bahwa saya adalah salah satu orang yang terdekat yang bisa mensolusikan masalah kualitas layanan atau data di Indonesia Timur. Karena saya memiliki pengalaman dan saya sudah paham mengenai network topologinya, saya juga mempunyai akses untuk datanya, apalagi saya di divisi service yang secara organisasi mempunyai privilege untuk berkoordinasi ke unit-unit lain yang memang bertanggung jawab untuk mensolusikan seperti divisi deployment dan lain sebagainya. Maka dari itu saya berkesimpulan ketika misalnya pihak lain mereka harus belajar dulu mengenai bagaimana topologinya, kondisi geografisnya di Indonesia Timur, tapi saya sudah memiliki hal tersebut, tapi sayangnya di saat ini masih manual dan sehingga untuk penyelesaiannya walaupun saya sudah mengetahui data-data di Indonesia Timur itu masih cukup lama. Sehingga saya rasa untuk mencapai misi tersebut saya harus menambah ilmu yaitu mempercepat proses analisa masalah kualitas di Indonesia Timur dengan menempuh master degree di Applied Artificial Intelligence di University of Warwick. Oke, Mas Fata, di CV juga itu saya melihat Anda juga sudah menikah dan kemudian mempunyai anak. Apakah Anda akan rencana untuk pergi kuliah lanjut S2 ke Inggris ini memboyong keluarga atau bagaimana? Kami sudah bersepakat bahwa saya akan berangkat sendiri ke UK. Untuk keluarga saya akan tetap tinggal di Indonesia karena setelah memperhitungkan salah satunya budget, kemudian faktor anak yang memang sudah masuk ke tahap studi, ketika nanti akan diboyong ke UK, otomatis pembiayaannya akan membengkak dan mungkin akan mengharuskan saya untuk misalnya kerja part-time di UK. Tapi saya tidak ingin itu terjadi, saya ingin fokus belajar di sana dan menimba ilmu, ataupun ketika tidak ada jadwal kuliah, saya akan lebih fokus ke joining research group ataupun komunitas di sana, sehingga memang durasi yang singkat ini, 1 tahun, saya bisa menggali ilmu yang sebanyak-banyaknya di UK. Terima kasih. Oke, eh, oke, berarti keluarga Anda di Indonesia dan Anda memutuskan untuk pergi sendiri. Ya, betul. Untuk S2 ini LPDP hanya membiayai Anda sendiri, sementara Anda kan seorang kepala keluarga yang kita tahu bahwasannya tugas dan tanggung jawabnya itu adalah menafkahi anak dan istri. Bagaimana kemudian Anda pergi dan kehidupan atau untuk menafkahi anak dan istrinya itu bagaimana itu? Baik, terima kasih. Tentunya hal tersebut sudah saya persiapkan. Jadi saya sudah memiliki tabungan untuk mempersiapkan kehidupan nanti istri di Indonesia, termasuk karena kebetulan saya juga pegawai BUMN di mana nanti saya akan mengambil cuti pendidikan, juga masih ada semacam gaji pokok yang masih diberikan, sehingga saya rasa untuk kehidupan istri ataupun anak saya di Indonesia masih bisa tercukupi. Sembari nanti saya juga
tetap fokus kuliah berada di UK. Oke, ini kan Anda dari Indonesia kemudian mau pindah atau istilahnya mau ke Inggris untuk studi otomatis. Kalau kita melihat secara kultur Indonesia dan Inggris itu berbeda gitu. Apalagi dari segi makanan juga mungkin kita Asia, Indonesia ini kan makan nasi, terus orang Inggris kan makan roti, terus gitu. Terus cuaca juga akan berbeda gitu. Bagaimana kemudian Anda bisa beradaptasi dengan hal-hal itu semua gitu. Baik, terima kasih. Untuk makanan sendiri, saya sudah melakukan riset juga di UK bahwa di lingkungan University of Warwick sendiri itu masih banyak makanan atau restoran Asia, termasuk juga yang halal juga masih banyak, sehingga untuk makanan tidak menjadi isu di sana. Ataupun ketika memang misalnya itu terbatas, saya juga bisa memasak sendiri nanti di living accommodation yang memang tersedia dapur itu sendiri. Kemudian untuk musim, ya ini akan berbeda dengan Indonesia. Tentunya nanti misalnya pakaian yang saya bawa juga akan menyesuaikan dengan musim sehingga nanti ketika misalnya musim salju ataupun musim panas itu juga tidak akan menjadi isu bagi saya sehingga saya bisa tetap fokus belajar di sana. Oke. Hmm, apa kira-kira masalah yang tersulit mungkin yang pernah dihadapi oleh Mas Fatah dalam hidup? Baik, terima kasih. Mungkin salah satu masalah yang saya rasa lumayan berat melihat kapabilitas saya waktu itu adalah ketika saya lulus dari SMK, di mana sebenarnya karena memang lingkungan saya tidak ada yang menempuh perguruan tinggi, saya sebenarnya dari awal tidak ada niatan ke perguruan tinggi. Tapi setelah kelas 3 SMK, saya baru sadar bahwa pendidikan itu penting dan bisa mengubahnya. Sehingga saya berencana untuk melanjutkan kuliah pada saat posisi saya kelas 3 SMK. Akan tetapi pada saat saya lulus, karena usia saya belum 18 tahun, saya tidak bisa bekerja di perusahaan-perusahaan, termasuk untuk masuk ke perguruan tinggi juga saya tidak diterima karena saya lulusan SMK. Saya sudah mencoba beberapa jalur juga masih tidak diterima. Itu menjadi pukulan berat karena saya selaku anak laki-laki pertama di keluarga merasa terbebani dengan kondisi tersebut. Saya tidak bisa bekerja karena usia belum cukup, ataupun untuk masuk kuliah juga karena ada gap kurikulum SMK dan SMA juga saya kesulitan untuk menempuh jalur tulis. Tapi dalam kondisi tersebut saya tidak menyerah. Saya percaya bahwa hal tersebut masih bisa kita solusikan. Jadi saya harus gap year dan saya bekerja terlebih dahulu sembari menyiapkan cara mandiri belajar untuk menyiapkan di tes masuk universitas di tahun depan. Dan setelah konsistensi tersebut, akhirnya saya bisa diterima di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Oke. Apa kesuksesan terbesarmu? Salah satu kesuksesan terbesar Anda, saya rasa adalah berhasil keluar dari masalah tadi. Karena memang environment kurang mendukung, lalu sepertinya juga ketika kondisi tersebut saya memang tidak benar-benar berjuang keras untuk keluar dari kondisi lingkungan tersebut, maka kemungkinan saya tidak akan bisa keluar dari kondisi tersebut. Sehingga saya merasa cukup bangga ketika saya berhasil keluar dari kondisi lingkungan tersebut, sehingga saya menjadi sarjana pertama di keluarga saya dan mampu merubah kondisi keluarga termasuk adik-adik saya, sehingga juga mempunyai motivasi untuk menempuh perguruan tinggi juga seperti saya. Saya rasa dan saya banyak belajar bahwa apapun kondisinya, ketika kita bisa berjuang sekeras mungkin terhadap apa yang bisa kita kendalikan seperti belajar dan lain sebagainya,
maka hal tersebut bisa kita pecahkan atau kita bisa solusikan. Oke. Oke, Mas. Jadi ini kan nanti Masnya akan kuliah di Inggris. Terus tadi sempat saya dengar dari diskusi dari Mas Arief, pertanyaan dari Mas Arief juga diskusinya, Mas akan mengambil ya pokoknya aktivitas di luar studi lah gitu seperti itu. Nah, bagaimana kalau ketika Masnya sudah kuliah, kemudian mengikuti berbagai aktivitas, lalu ada tawaran pekerjaan gitu, atau tawaran pekerjaan yang mungkin secara hitungan-hitungan gaji lebih menggiurkan daripada di Indonesia gitu, lebih tinggi gitu. Terus jenjang karirnya juga jelas dan menjanjikan gitu. Kira-kira keputusannya Mas Fateh gimana untuk itu semua? Tentunya saya akan tetap kembali ke komitmen awal karena kenapa saya harus S2 juga alasannya juga karena ingin menyelesaikan masalah kualitas di Indonesia Timur. Kemudian data yang saya gunakan juga dari Indonesia Timur. Kemudian master thesis project saya juga adalah otomasi sistem yang menggunakan data Indonesia Timur. Saya rasa bagaimanapun eh, tawaran di sana, saya akan tetap komit untuk kembali ke Indonesia. Karena saya rasa di hidup ini itu tidak hanya tentang uang ataupun jenjang karir gitu, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan salah satunya adalah saya bisa bermanfaat sesuai dengan role saya, yang mana dalam hal ini di Telkom Indonesia sebagai Network Assurance Officer untuk saat ini. Oke. Ini kan beasiswa, beasiswa di Indonesia ini kan banyak ya. Memang salah satunya juga LPDP, ada juga beasiswa kayak BPI, BIB, atau beasiswa dari Kemendikbud. Kenapa Anda memilih mendaftar di beasiswa LPDP? Karena kembali lagi bahwa bidang yang saya ambil di sini adalah artificial intelligence, yang mana ini amat amat luas gitu secara bidang, jadi bisa dikombinasikan dengan bidang apapun. Sehingga salah satu alasannya adalah ketika saya menjadi LPDP, cara jejaring alumni LPDP itu sangat luas, yang mana mungkin setelah saya lulus akan bisa menjalin kolaborasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia dengan menggabungkan AI tersebut. Di sisi lain juga nilai-nilai dalam LPDP saya rasa juga sejalan dengan apa yang ingin saya lakukan, yaitu kembali ke Indonesia dan berkontribusi ke Indonesia. Mengapa LPDP harus memilih Anda? Kira-kira apa yang menjadi pembeda antara kamu dengan peserta yang lain? Karena ini kan pesertanya banyak ya, akan diseleksi gitu. Kira-kira apa yang menjadi pembeda Anda dengan orang lain sehingga oke LPDP harus memilih Anda seperti itu. Baik, jadi tidak hanya berbicara masalah plan kontribusi saya, tapi secara histori di dunia profesional saya memiliki jiwa kolaborator, yaitu memulai inisiasi untuk berkolaborasi. Ini saya lakukan ketika banyak sekali network-network elemen di Indonesia Timur yang kondisinya masih sangat sekali rawan gangguan. Kemudian namun secara individu saya tidak bisa menyelesaikannya. Jadi saya menginisiasi beberapa project yang ada untuk mengimprove dari sisi availability-nya. Dan saya dengan amat sadar bahwa ketika kita menginisiasi kolaborasi, uh, itu berarti kita memang benar-benar ingin mengambil tanggung jawab penuh dari proses awal sampai nanti bisa selesai. Lalu kita juga perlu menginfluence pihak-pihak lain sehingga mempunyai visi yang sama dengan kita, lalu membuat plan-nya bagaimana dan mengawal proses pekerjaannya sampai bisa selesai. Dan saya rasa saya mempunyai kolaborator itu, saya berani mengambil inisiasi untuk kolaborasi. Dan saya ini juga akan saya terapkan ketika hasil analisa dari sistem yang saya deploy itu sudah ada, di mana untuk penjelasannya saya tidak bisa sendiri, tapi saya bisa
berkolaborasi dengan unit lain, saya berani mengambil inisiasi sehingga hasil analisa dari sistem yang saya buat ini tidak hanya sekedar analisa, tapi bisa terkonversi menjadi sebuah action yang akan berdampak ke masyarakat luas. Oke. Kira-kira apa yang Anda lakukan kalau misalnya eh, beasiswa ini gagal gitu? Kira-kira apa yang Anda lakukan? Baik, terima kasih. Tentunya saya sangat berharap saya diterima di LPDP karena saya rasa penundaan saya ke master degree itu juga sama dengan penundaan penuntasan masalah kualitas di Indonesia Timur. Tapi ketika memang di keputusan akhir saya gagal, pertama tentunya saya akan merefleksi diri lebih dalam lagi sebenarnya apa yang salah, saya melakukan evaluasi apa yang misalnya masih kurang dari diri saya sehingga saya belum bisa lolos. Dan tentunya ini juga bukan akhir dari evaluasi tersebut, saya akan melakukan perbaikan kembali dan saya tidak akan menyerah, saya akan mendaftar kembali di batch berikutnya. Oke. eh ini yang terakhir ya Mas. Kami dari LPDP sangat memang mengharapkan kalau misalnya Masnya jadi dapat beasiswanya itu agar bisa menyelesaikan pendidikan itu tepat waktu dan kemudian kembali gitu. Nah, bagaimana Anda bisa meyakinkan kami bahwasannya Anda bisa menyelesaikan studi itu tepat waktu dan kemudian kembali pulang ke Indonesia? Baik, terima kasih. Untuk pertama adalah saya confident dengan time management saya. Di saat kuliah S1, selain saya berkuliah, saya juga aktif di asisten praktikum sejumlah 5 mata subjek. Kemudian saya juga menjadi pimpinan di salah satu UKM, yang mana saya bisa mengatur waktu baik kuliah, organisasi, ataupun akademik menjadi asisten lab. Kemudian saat bekerja pun sama, di mana saya selain assurance officer, saya juga diperbantukan di performance officer yang membuat reporting dan presentasi untuk manajemen secara berkala. Saya bisa mengatur itu semua dan ini yang juga akan terapkan pada saat saya kuliah S2. Saya akan mengatur waktu sebaik mungkin sehingga tidak akan tertunda dari sisi penyelesaiannya. Lalu kemudian saya juga akan membuat perencanaan yang matang karena untuk lulus ini perlu nilai lulus dengan distinct itu perlu nilai di atas 70%. Maka saya akan menerapkan proactive learning yaitu aktif membaca reading list dan join ke research group untuk improve kapabilitas saya di bidang teknis sehingga nilai-nilai mata kuliah saya tidak ada yang perlu mengulang sehingga tentunya saya bisa lulus tepat waktu. Kemudian potensi untuk delay dari masa tesis project saya juga saya akan shifting mungkin di term 2 saya akan sudah mulai mengerjakan secara project lalu di term 3 itu fokus ke penulisan dan optimalisasi dari sistem saya. Sehingga dengan perencanaan dan time management saya optimis bisa lulus tepat waktu. Oke, oke Mas. Ini terakhir banget nih, terakhir banget. Em, Misalnya nih, kita kan nggak menutup kemungkinan ya, ini Mas pergi ke Inggris kan di sana tidak ada saudara dan segala saudara keluarga dan siapapun di sana, Mas orang di, kalaupun ada teman, oke orang Indonesia ada ya, tapi kemudian di perjalanan di ketika studi entah itu di awal atau pertengahan gitu Masnya mendapati kayak tantangan atau masalah gitu entah itu masalah pendidikan atau masalah lingkungan gitu bagaimana manajemennya untuk itu bisa diatasi gitu. Baik, seberat apapun kondisinya, saya selalu menerapkan solving approach, yang mana kita fokus kepada solusinya terhadap masalah tersebut. Jadi saya akan mencari akar permasalahannya itu apa, lalu saya menyusun rencana atau action plan bagaimana untuk mensolusikannya. Ini juga selalu saya terapkan di baik pekerjaan, ketika banyak load pekerjaan, saya juga akan menata ulang dan refleksi diri bagaimana bisa
improve dan mensolusikan hal tersebut. Itu juga nanti saya akan implementasikan ketika menghadapi permasalahan di UK. Dan untuk masalah pertemanan, saya rasa ya, di sana saya akan juga join di PPI Indonesia, tapi saya rasa juga penting untuk menjalin relasi dengan seluruh mahasiswa di sana, tidak terbatas ke negara. Dan kebetulan saya juga sudah join di grup MSc Applied AI di University of Warwick, dan kita juga sudah berdiskusi di sana. Jadi saya rasa relasi tersebut juga akan tetap terjalin ketika saya berkuliah di sana. Oke. Oke, mungkin itu dari saya. Mas Arif, ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih kami ya. Untuk dari saya sudah cukup, dari kami tadi sudah cukup, sudah terakhir juga ya. Eh, Terima kasih atas waktunya, Kak Fata. Untuk sesi ini sudah kita akhiri. Semoga Kak Fata nanti akan mendapatkan hasil yang terbaik dari proses tes substansi ini. Kalau ada kata-kata penutup dipersilakan, dari saya cukup. Oke. Aku juga sebenarnya sudah ya. Terakhir mungkin dari Mas Fatah, apa ada yang mau disampaikan ke kami gitu? Mungkin kata-kata terakhir atau apa gitu? Baik, terima kasih. Saya sangat menyadari bahwa menyelesaikan masalah kualitas di Indonesia Timur itu bukan hal yang mudah, tapi di sini saya tidak akan sendiri. Saya akan menginisiasi kolaborasi selain dari sistem yang saya buat, dan dengan sistem yang saya buat ini kita bisa membuat perencanaan yang matang. Jadi saya sangat berharap kepada LPDP untuk bisa mewujudkan mimpi saya untuk membuat perencanaan yang matang tersebut dengan melanjutkan studi di Master Applied Artificial Intelligence di University of Warwick. Terima kasih. Oke, oke, terima kasih untuk Mas Fatah untuk hari ini wawancaranya ya. Mungkin Mas Fatah bisa leave dari Zoom ini. Baik, terima kasih. Oke. So, oke ya. Em, Mungkin ada yang mau disampaikan dari sisi evaluasi Mas Arief, apa yang harus, apa yang ditambahkan, apa memang sudah maksimal atau kayak gimana, atau teknisnya kayak gimana gitu. Terima kasih kami ya. Untuk teknisnya udah bagus, udah oke. Banyak kemajuan dari yang sebelumnya. Paling agak sedikit beberapa pertanyaan yang tadi dijawab itu agak sedikit kepanjangan. Gitu. Sedikit aja sih. Gitu. Mungkin memang mau menjelaskan impact atau mungkin benefit dari kontribusi kapasitas sendiri. Itu cuma sedikit kepanjangan aja gitu sih. Untuk semuanya aku rasa nggak terlalu banyak masalah, nah hampir cukup lancar gitu, nggak ada masalah. Bahasa Inggrisnya juga tadi cukup oke, aku dapat poin-poinnya cukup clear. Kemudian flow-nya tadi udah flow penjelasannya juga cukup bagus, udah lumayan, udah oke. Mantap sih aku. Oke, kalau dari saya Mas Fata, kalau misalnya saya bandingkan dengan yang sebelumnya ya, kalau yang sebelumnya itu mungkin Mas Fata agak datar ya, tapi yang tadi itu udah enggak, udah lebih lebih bagus, secara penyampaian itu udah kayak ada spirit di dalamnya gitu. Beda dengan yang pertama tuh yang kayak lurus aja kayak ya udah hampa gitu. Tapi kalau yang kedua ini aku lihat udah ada semangat, ada spirit di setiap jawabannya gitu. Jadi sebenarnya itu energi itu juga yang mungkin akan dinilai dari orang psikologi. Oke, dia ini benar-benar gitu. Nah, terus tadi juga beberapa jawaban juga saya suka, misalnya kayak menyelesaikan masalah ini tentunya tidak bisa saya sendiri, saya akan berkolaborasi. Saya suka jawaban kayak gitu, Mas, karena memang
penyelesaian itu entah itu dari pemerintah atau dari siapapun itu, kita nggak bisa sendiri. Kita butuh kerjasama dari beberapa pihak untuk kemudian menyelesaikan masalah itu. Saya harap eh, jawaban-jawaban itu tetap dipertahankan pada Siapa kondisi Garan? pada pas hari H itu Jarku apaan? eh, Pak? eh, itu dipertahankan jawaban-jawaban itu karena menurut saya itu bagus gitu. Terus sebenarnya ini kalau dibandingkan yang di sebelumnya ini udah bagus banget sih. Kayak misalnya tadi pertanyaan mengenai ketika gagal, Mas sudah menyampaikan bahwasanya akan mengevaluasi dan lain-lain. Kalau menurut saya sih udah mantap sih Mas. Semoga ini Alhamdulillah. dipertahankan sampai hari H ya, karena memang suhunya beda, Mas. Ketika hari H dengan yang kita mock up ini kan pasti beda gitu. Jadi yang pastinya apa yang Mas tulis pasti itu yang ditanyakan. Kalaupun nanti ada yang melebar atau menanyakan di luar itu, ya yang penting masih ber apa ya berhubungan. Semoga Mas Pata bisa apa ya menjelaskan itu dengan baik gitu. Itu sih. Tapi tadi secara Oke, terima jawaban-jawaban kasih. itu udah bagus kalau dari sebelumnya. Oke, terima kasih. Kira-kira kalau saya pengen dari Mas Fata dulu, gimana nih rasanya gimana atau merasa yang masih kurangnya gimana atau apa gitu, biar biar enak gitu, gak dari kami aja. Oh, tadi sepakat sih bahwa beberapa jawaban masih terlalu panjang ya. Yang misalnya tadi pas ditanya Mas Arief itu. Itu kayaknya harus lebih to the point lagi ya. Cuman tadi ini sih lumayan ngap gitu. Karena mungkin agak teriak-teriak atau gimana gitu ya. Jadi kayak agak ini nafasnya agak habis sebenarnya. Apa mungkin terlalu kepanjangan jadi Masnya napasnya ini gitu Iya, atau iya gimana? kayaknya. Makanya mungkin Sama nggak dipersingkat juga sih, tapi se ini aja gitu. lebih terstruktur lagi ya. Mm-mm. Oke sih Mas, itu sih. Oke. Mas Arief, ada lagi mungkin yang terakhir gitu, mungkin kata-kata penyemangat buat Mas Pata yang tanggal 14 tinggal beberapa hari lagi ini. Iya. Oh, kata-kata penyemangatnya hmm, apa sih? Pakai baju bagus. Kerjanya pakai apa? Batik atau apa, Mas? Oke, batik sih rencana. Batik ya, ya rencana batik. Terus apa namanya disisir, di apa di pomade gitu kan. Tapi Ya. kalau saya dulu biar agak sedikit itu di ya sedikit mereka mungkin budak-budak sedikit kecil-kecil gitu istri tau lah gitu kan kayak kayak gitu jaringan harusnya sih udah oke kan Mas Fata kan masalahnya jaringan kan kalau saya dulu pas jaringan gitu CMD terus apa ping google.com gitu kan strip D jadi biar ketahuan tuh jaringan-jaringannya gimana gitu so far udah oke sih. Cuman apa namanya agak santai aja gitu nanti Oke, oke. Siap. ya santai aja sih gak terlalu jangan terlalu tegang aja. Oke. Oke, Oke. terima kasih Mas Arief, Mbak Harmi. Oke, mungkin terakhir ya dari saya, Mas. Ini kan Mas udah berikhtiar, udah belajar, udah segala macam, udah Mas lakukan ya. Saya yakin kalau Mas memang ini sungguh-sungguh dan memang ikhtiarnya udah maksimal, mungkin yang terakhir kita istilahnya tuh melangitkan doa gitu. Minta doa kepada eh, minta didoakan oleh istri maupun orang tua, ibu itu. Dan pokoknya ya hal-hal yang istilahnya eh, mendatangkan banyak berkah gitu. Seperti itu, Mas. Banyak-banyak doa gitu. Oke, Siap. fighting, Mas ya. Oke, terima kasih. Kami menunggu kabar gembiranya. Amin, amin. Semoga, Amin, lolos. amin. Semoga lolos tahun ini. Apa batch ini? Amin. Oke, Oke. apa ada lagi?